Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi dalam Efrata Devotion. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama dari Yohanes 15 ayat yang ke-12, 13, dan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, tidak sedikit manusia di antara kita dan kalangan usia menganggap bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini dikarenakan tepat pada tanggal 14 Februari merupakan hari Valentine, di mana setiap orang mencoba untuk memberi ungkapan perasaan dan rasa cinta yang mereka miliki kepada orang yang mereka sayangi. Valentine atau hari kasih sayang memiliki sejarah yang begitu unik, di mana seorang biarawan Katolik yang hidup pada abad ketiga, ia dihukum mati karena melanggar perintah yang diberikan kaisar, yaitu melarang pemuda Romawi untuk menjalin cinta dengan seorang gadis. Mengapa dilarang? Karena pada saat itu jika ada orang yang menjalin asmara, maka ia tidak boleh meninggalkan kekasihnya. Karena pada saat itu prajurit-prajurit sangat membutuhkan peperangan untuk dapat melawan musuh-musuh Romawi. Pada tanggal 14 Februari tahun 270, sebelum Valentine dipenggal, ia menyempatkan diri untuk mengirim surat kepada sang putri dan berterima kasih untuk segala perhatian cinta kasih yang diberikan selama ia di penjara. Inilah yang menjadi asal-usul mengapa hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kekristenan pun mengajarkan hal yang sama. Bahkan inti dari ajaran kekristenan sendiri adalah saling mengasihi. Mari kita sama-sama melihat bagaimana kita dapat menerapkan kasih yang sudah kita baca dalam Alkitab kita tadi. Tuhan Yesus telah banyak memberi pengajaran-pengajaran tentang kasih kepada murid-muridnya, dan pastinya kepada kita semua. Salah satunya adalah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Jelas Tuhan menegaskan ini semua sebagai suatu perintah. Pastinya kita memahami jika disebut suatu perintah adalah hal yang harus dilakukan. Nah, bagaimana bisa mengasihi seperti yang Tuhan Yesus perintahkan? Dengan cara mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi. Tuhan Yesus telah begitu mengasihi kita manusia yang berdosa. Jika kita baca dalam Alkitab, pengajaran tentang kasih sudah berulang kali Yesus ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengasihi jika kita tidak pernah merasakan apa itu kasih. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mengasihi jika kita tidak pernah merasakan apa itu kasih. Kasih yang begitu besar dan tanpa syarat sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu sendiri dan sudah dinyatakan bagi semua orang, dan itulah standar kasih itu. Kita dapat melihat Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Itu adalah salah satu puncak yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Itu sebabnya mengapa Yesus menekankan pada ayat yang ke-13. Karena Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengenal dosa, namun ia menanggung semua dosa manusia dan mati di atas kayu salib demi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita sering sekali mendengar perkataan sepasang suami istri atau orang yang sedang menjalin suatu hubungan mengatakan, "Saya rela mati bagi kamu." Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini tidak bisa dibuktikan 100%. Karena apa? Karena pada akhirnya ada yang berpacaran putus, ada yang menikah cerai, ada yang sudah puluhan tahun menikah akhirnya pisah setelah berjumpa dengan berbagai masalah. Pertanyaannya, apakah ketika mereka menjalankan itu tidak ada kasih? Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat pada ayat yang ke-9, ada syarat yang harus kita perhatikan bersama, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kasih. Kasih itulah yang dapat memampukan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita mau berkorban untuk diri kita sendiri, demikian juga halnya kita dapat berkorban bagi orang lain. Mari kita tetap hidup di dalam kasih Allah, dan kita dapat menjadi pelaku dalam hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah keberdosaan kami tidak dapat mengasihi Tuhan Yesus secara utuh, tapi Engkau dapat mengasihi kami lebih dari apapun. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengasihi orang lain, mengasihi diri kami sendiri, bahkan sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami akan menerapkan kasih ini di tengah-tengah orang yang belum dapat kasih. Kami mau menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.